Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai janji ibu mau membuat video pembelajaran saja untuk menggantikan pertemuan kedua analisis kesalahan berbahasa ya. Pada pertemuan pertama kita sudah diskusi mengenai apa sih analisis kesalahan berbahasa itu ya. Analisis kesalahan berbahasa kita diskusikan di aplikasi Google Classroom ya. Nah, sekarang kalian coba baca sambil dengarkan ibu mengenai penjelasan kesalahan berbahasa itu apa sih dan jenis-jenisnya. Kita mulai saja ya. Slide pertama. Oke, ini adalah kesalahan berbahasa yang ibu buat ya videonya. George mengungkapkan bahwa kesalahan berbahasa adalah pemakaian bentuk-bentuk tuturan yang tidak diinginkan, khususnya bentuk tuturan yang tidak diinginkan oleh penyusun program atau guru pengajaran bahasa. Nah, siapa sih yang paling dominan tidak suka terhadap adanya bentuk tuturan yang tidak sesuai? Pasti orang yang paham tentang bahasa ya. Seperti yang Anda ketahui, kalau Anda jadi guru bahasa Indonesia, kemudian Anda bertemu dengan anak yang bahasanya tidak sesuai dengan aturan yang ada, maka guru tersebut pasti akan memperbaiki letak kesalahannya di mana kemudian diberitahu ya apa yang betulnya. Contoh nyatanya di kampus saja, ketika Anda bertemu dengan dosen, kemudian Anda bertutur kata yang salah, maka dosen tersebut pasti akan memberikan perbaikan dan menyalahkan itu bukan seperti itu, harusnya seperti ini. Ya, kenapa berani menyalahkan? Karena orang-orang yang berani menyalahkan itu biasanya orang yang lebih tahu. Nah, dalam hal ini, orang yang lebih tahu letak kesalahan berbahasa itu biasanya adalah guru pengajar bahasa Indonesia atau ahli di dalam bahasa Indonesia. Nah, bentuk-bentuk tuturan yang tidak diinginkan itu adalah bentuk-bentuk tuturan yang menyimpang dari kaidah bahasa baku. Corder dalam bukunya Introducing Applied Linguistics mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan kesalahan berbahasa adalah pelanggaran terhadap kode berbahasa. Kode berbahasa itu apa sih? Nah, kode itu kan tanda ya, biasanya berupa kata atau tulisan yang disepakati bersama sesuai dengan peraturan dan prinsip yang tersistem. Contohnya, dalam bahasa Indonesia kan banyak sekali kata-kata yang sudah disepakati bersama, bahkan dibukukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kan. Kemudian ada orang yang membuat plesetan kata yang salah. Misalkan, kata anjing saja ya, diganti menjadi anjay. Maka, kalau anjing diganti dengan kata anjay, apakah sudah tepat? Justru salah ya. Ada kesalahan berbahasa, mungkin kesalahannya itu memang disengaja, mungkin untuk lucu-lucuan atau dianggap gaul begitu. Tapi jelas, itu pelanggaran terhadap kode berbahasa. Kalau salah satu kata saja itu diganti atau kode berbahasa disalahkan, bagaimana dengan kalimat awas, ada anjay galak? Apakah sudah tepat? Nah, itu perlu dipikirkan ya. Kemudian, pelanggaran ini bukan hanya bersifat fisik saja, melainkan juga merupakan tanda kurang sempurnanya pengetahuan dan penguasaan terhadap kode berbahasa. Baik bagi penutur asli maupun bukan penutur asli, dimungkinkan akan berbuat kesalahan berbahasa. Jadi, kesalahan berbahasa itu bukan hanya bersifat fisik, ya. Maksud bersifat fisik seperti apa? Contohnya ya, tadi dalam kode berbahasa. Ketika kode berbahasa dalam bentuk kata atau tulisan sudah disalahkan, seperti penulisan kata Februari. Bagaimana penulisan kata Februari? Menggunakan F atau menggunakan P? Bagaimana pengucapannya? Bukannya berupa tulisan atau fisiknya saja yang salah, mungkin juga pengetahuan penuturnya, atau mungkin kurang sempurnanya penuturnya, kekurang sempurnaan alat ucapnya, atau mungkin kesalahannya karena bukan penutur asli. Misalkan ya, karena
Bahasa pertama yang digunakannya bukan bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Orang Sunda mengucapkan Februari itu biasanya dengan Februari ya, menggunakan P. Nah, itu pelanggaran bahasa yang memang berasal dari bukan penutur asli. Ya, bukan bersifat fisik seperti itu. Selanjutnya, maka kesalahan berbahasa Indonesia bisa disimpulkan bahwa kesalahan berbahasa Indonesia adalah pemakaian bentuk-bentuk tuturan berbagai unit kebahasaan yang meliputi kata, kalimat, paragraf, baik dituliskan maupun diucapkan, yang menyimpang dari sistem kaidah bahasa Indonesia yang baku, serta pemakaian ejaan dan tanda baca yang menyimpang dari sistem ejaan dan tanda baca yang telah ditetapkan sebagaimana dinyatakan dalam buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ya. Adapun sistem kaidah bahasa Indonesia yang digunakan sebagai standar acuan atau kriteria untuk menentukan suatu bentuk tuturan salah atau tidak adalah sistem kaidah bahasa baku. Nah, ini adalah faktor penentu atau kesalahan berbahasa itu berasal dari mana? Yang pertama, faktor penentu. Faktor penentu dalam komunikasi biasanya siapa yang berbahasa itu? Apakah orang yang sudah paham mengenai bahasa atau tidak paham sama sekali? Tujuannya apa menggunakan bahasa itu? Sehingga salah atau sehingga menjadi sempurna? Apakah tujuannya untuk berkomunikasi secara lisan dalam obrolan biasa atau tujuannya dalam resmi? Maka penggunaan bahasanya harus tepat kan kalau resmi. Dalam situasi apa? Dalam konteks apa? Jalur apa? Media apa? Dan peristiwa apa? Itu faktor penentunya. Kemudian tata bahasa. Ini kan berkaitan dengan aturan atau kaidah bahasa ya. Kesalahan berbahasa itu ditentukan oleh itu. Kemudian, penyebab kesalahan berbahasa ada 3. Yang pertama, terpengaruh bahasa yang lebih dahulu menguasainya. Seperti tadi ya, bahwa orang Indonesia itu biasanya menggunakan 2 bahasa. Bahasa ibu adalah bahasa daerahnya, kemudian bahasa kedua itu menggunakan bahasa nasional. Ketika menggunakan bahasa nasional atau bahasa Indonesia, masih terpengaruh oleh bahasa yang lebih dahulu menguasainya. Seperti orang Sunda susah mengucapkan atau melafalkan huruf F kan? Orang Sumatera agak susah mengucapkan E, lebih suka mengucapkan E, peka atau PK, sebar atau sebar, begitu ya. Yang kedua, kekurangpahaman pemakai bahasa terhadap bahasa yang dipakai. Kurang menguasai, kurang paham, karena kurang belajar mengenai bahasa tersebut. Kemudian, pengajar bahasa yang kurang tepat atau sempurna. Nah, ketika belajar bahasa Indonesia, ini pengajarannya atau belajarnya kurang tepat. Mungkin dari bahan ajarnya yang kurang banyak, atau cara mengajarkannya yang kurang tepat, sehingga ketika ada orang yang belajar bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua, tidak tahu bagaimana bahasa Indonesia yang baiknya, bentuk tuturan yang tepatnya, penulisan yang baiknya seperti apa, tidak tahu. Karena pengajarannya yang kurang tepat, begitu ya. Itu adalah penyebab kesalahan berbahasa. Nah, Tarigan membuat klasifikasi kesalahan berbahasa. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 klasifikasi kesalahan berbahasa. Yang pertama dikelaskan berdasarkan tataran linguistik. Berdasarkan tataran linguistik ada kesalahan berbahasa dari bidang fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan wacana. Sedangkan berdasarkan kegiatan berbahasa atau keterampilan berbahasa, nah kesalahan berbahasa itu biasanya didapat dalam kegiatan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Sementara berdasarkan sarana atau jenis bahasa yang digunakan, nah kesalahan berbahasa itu ada atau terdapat pada bahasa jenis bahasa lisan atau tulis. Kemudian yang keempat, berdasarkan penyebab kesalahan bahasa tersebut, apakah kesalahan dalam pengajaran atau interferensi. Nah, yang terakhir berdasarkan frekuensi terjadinya. Nah, setelah mendengarkan penjelasan Ibu, tugasnya adalah silahkan cari tahu mengenai
yang dimaksud dengan kesalahan berbahasa atau interferensi berbahasa? Coba cari tahu, cari-cari informasi, tuliskan apa yang dimaksud dengan interferensi bahasa. Ya. Demikian mungkin penjelasan dari Ibu mengenai pertemuan kedua ini. Kita akan lanjut di pertemuan ketiga dalam bentuk video lagi mungkin ya. Sekian. Silahkan kerjakan tugasnya mengenai interferensi bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.